Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bris. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya Dewi Jambi. Sebuah kisah yang berjudul Nyai Dewi Serindit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nyai Dewi Serindit seorang wanita kaya raya yang hidupnya penuh dengan penderitaan, terkekang, dan dikhianati suami berkali-kali. Nyai ingin hidup bahagia, tapi kehidupan tidak berpihak padanya, dikhianati dan disiksa sampai hampir tewas. Dan aku akan datang untuk menuntut balas. Sakit hati yang kubawa sampai mati akan membawa petaka dan balasan bagi jiwa-jiwa yang tega menyiksa ragaku. Sakitnya akan kalian rasa sampai tetes darah penghabisan dan nyawa di kerongkongan. Suara langkah kaki seorang lelaki keras menghentak lantai marmer di kediaman seorang nyai. Semua pelayan menunduk melihat kedatangan seorang tuan tanah yang tidak lain adalah suami dari Nyai Dewi. Tatapan lelaki yang bernama Handoyo tajam ke arah Nyai yang sedang asik bermain bersama burung-burung serindit kesayangannya. "Dewi," bentak Handoyo begitu melihat Dewi menatap ke arahnya. "Ada apa suamiku? Kenapa datang dalam keadaan marah-marah?" Nyai Dewi menatap suaminya sendu. "Apa yang kamu lakukan dengan Hartini? Ia mengadu kalau kau mengancam sore kemarin," ucap Handoyo dengan tangan bertumpu di pinggang. Nyai Dewi mendekat dengan tatapan mata sendu dan segudang kesabaran. Ia sudah tahu watak suaminya yang gemar menggontang-ganti wanita. Tapi tidak kali ini, kesabarannya telah habis. Ia akan berontak sekuat tenaga yang ia punya saat ini. "Wanita sundal itu mengadu macam-macam padamu, suamiku. Lantas kau percaya?" jawab Nyai dengan nada datar. "Dia bukan wanita sundal, dia calon istriku." Handoyo menatap marah, bibirnya bergetar menahan emosi. "Apa? Aku tidak sudi berbagi lelaki. Cukup selama ini kau bergonta-ganti wanita, tapi jika sudah punya istri lagi, aku tidak akan tinggal diam." Nyai Dewi mengerang marah. Suasana menjadi panas. Semua pembantu Nyai yang jumlahnya 5 orang itu berangsur menjauh. Tidak mau jadi sasaran keganasan tuan tanah Handoyo yang terkenal temperamental. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi wanita yang berkisar 35 tahunan itu. Badannya yang ramping seketika limbung dan jatuh ke tanah. Ia memegang pipinya yang berubah merah, matanya berair menahan sakit. "Itu baru peringatan untukmu, Dewi. Jika kau masih menentang, nyawa taruhannya," ucap Handoyo. Ia berbalik dan berlalu pergi meninggalkan istrinya yang masih terduduk di lantai dengan menahan sakit akibat pukulan yang dilayangkannya. Lelaki tidak bermoral itu tanpa kasihan berlalu pergi entah kemana. Nyai Dewi Serindit adalah wanita desa yang terkenal kaya lagi baik hati. Nama sebenarnya adalah Dewi Kumalasari. Disematkan nama Serindit karena Nyai Dewi sangat menyukai burung serindit. Burung kecil cantik berwarna hijau terang dengan warna kuning di leher dan merah di ekornya. Kicau burung yang merdu menjadi pengobat lara hati Nyai Dewi yang belum juga mempunyai keturunan di usia pernikahannya yang menginjak 15 tahun. Nyai Dewi dikenal sangat pemurah, berbeda dengan suaminya, Handoyo, yang terkenal bengis dan temperamental. Nyai Dewi terpaksa menikah dengannya karena dijodohkan kedua orang tua mereka. Ia ingin menolak, tetapi takut membuat orang tuanya kecewa. Wajah Nyai Dewi memang tidak begitu cantik. Kulitnya sawo matang dengan bibir yang tipis. Matanya bulat sempurna dengan bulu mata yang lentik. Tubuhnya ramping karena sering menahan sakit hati. Suaminya Handoyo memang terkenal tampan dan kaya. Ia pun tidak pernah mencintai Nyai Dewi. Menikahi Nyai hanya ingin menambah kekayaannya saja. Itu sebabnya ia gemar bermain cinta dengan banyak wanita. Hidup Nyai Dewi Serindit jauh dari kata bahagia. Ia bagaikan burung dalam sangkar emas, hidup bergelimang harta tapi menderita dan terkekang. Ia ingin bebas, tapi ancaman demi ancaman selalu diterimanya. Ia ingin bahagia, ingin pergi,
tapi kekuatan Handoyo selalu membelenggu hidupnya. "Bagaimana mas, apa Nyai Dewi mengizinkan kamu menikahiku?" ucap Hartini. Begitu melihat Tuan Tanah Handoyo di ambang pintu gubuknya. Wanita muda yang berkisar 20 tahunan itu menatap penuh harap. Hartini seorang gadis desa miskin yang berparas sangat cantik. Tubuhnya ramping dan berisi di bagian depan dan belakang. Kulitnya putih bersih, matanya bulat dan bulu matanya lentik. Bibirnya tipis di bagian atas dan tebal di bagian bawahnya. Rambutnya hitam tergerai, siapapun pasti terpesona dengan kecantikannya. Para pemuda banyak yang mendekatinya, tapi ditolak mentah-mentah. Ia hanya menyukai lelaki kaya dan tampan. Itulah sebabnya ia mendekati Tuan Tanah Handoyo dengan segala cara. Handoyo memang lelaki idamannya. Ia tidak keberatan menjadi istri kedua daripada menjadi istri simpanan. Ia hanya mau menjadi istri yang sah. Dengan begitu, warisan pasti ia dapatkan. Handoyo sudah terlanjur jatuh hati. Pertemuan dengan sang gadis di tengah sawah 2 bulan yang lalu membuat Handoyo mabuk kepalang. Selain cantik, Hartini pandai memanjakan Tuan Tanah. Hingga Handoyo begitu terpikat. "Tidak, Dewi tidak mengizinkanku menikah lagi." Handoyo merengut dan duduk di dipan dengan menghentakkan tubuhnya. "Tidak apa, untuk saat ini dia bisa menolak, tapi aku yakin besok ia akan setuju," jawab Hartini dengan sunggingan senyum di bibirnya. "Maksudmu?" Handoyo menatap tajam ke arah Hartini. "Begini," Hartini mendekatkan bibirnya ke telinga Handoyo. Sebuah rencana disiapkan Hartini untuk membuat Nyai Dewi mengizinkan suaminya menikah lagi. Sebuah rencana yang pasti membuat Nyai Dewi berada dalam penderitaan yang lebih dalam. Handoyo mengulas senyum di wajahnya. Ia tidak menyangka gadis desa yang miskin dan bodoh seperti Hartini bisa mempunyai ide cemerlang. Ia segera pamit dan bergegas pergi menuju rumahnya. Hatinya berbunga-bunga, ingin segera mempersunting gadis impiannya. Di sepanjang perjalanan, Handoyo tidak henti berdecak kagum. Ide brilian Hartini membuat Handoyo percaya diri dan semangat. Ia sangat yakin Nyai Dewi akan menyetujui pernikahannya. Dengan langkah tergesa, ia melangkah menuju kamar Nyai Dewi yang tertutup. Semua pelayan menunduk melihat kedatangan Tuan Tanah yang terkenal bengis itu. Mereka menatap takut ketika Tuan Tanah melewati mereka dengan wajah garangnya. Brak! Pintu didobrak paksa. Nyai Dewi terkejut. Ia yang sedang menjahit terpekik ketika jarum menusuk jari tangannya. "Apa-apaan mas? Masuklah dengan sopan. Kenapa harus mendobrak pintu segala?" Nyai menatap marah sembari mengisap tangannya yang berdarah. "Dewi, besok aku akan menikahi Hartini. Suka atau tidak suka, kau harus mengizinkan." Dengan gaya sombongnya Handoyo menunjuk ke arah Nyai Dewi yang menatap nanar dengan ucapan suaminya. "Tidak, aku tidak akan sudi berbagi suami, apalagi dengan wanita jalang itu," teriak Nyai Dewi. Air mata mulai merembes di pipinya yang merah. "Kalau begitu, kau harus rela 5 pelayanmu aku siksa hingga menjadi mayat berkelimpangan di dalam rumah ini. Para algojoku sudah siap di luar." Handoyo tersenyum sinis ke arah Nyai. Wajah tampaknya berubah menyeramkan. "Maksudmu? Jangan berani-beraninya kau sentuh para pelayan yang sudah kuanggap keluarga ini. Merekalah temanku," jawab Nyai dengan terisak. "Kalau begitu izinkan aku menikahi Hartini. Atau kau tahu apa yang bisa aku lakukan dengan para algojoku?" Handoyo tertawa setelah mengancam Nyai yang menatapnya marah. Nyai kemudian tertunduk, tangannya mengepal marah. Ia menghela nafasnya dalam, sesak, terasa terhimpit benda berat di dadanya. Tangisnya pecah. "Baiklah, kau boleh menikahi wanita itu, tapi jangan sentuh pelayanku," jawab Nyai dengan bibir bergetar. "Nah, dari kemarin-kemarin seharusnya kau mengizinkan, jadi aku tidak perlu mengancammu," ucap Handoyo dan ia pun berlalu. Nyai Dewi masih tertunduk terpaku, air matanya deras jatuh. Ia tidak menyangka hidupnya semakin menderita. Hari ini adalah hari pernikahan Tuan Tanah Handoyo dan Hartini. Semua warga dan tetangga berkumpul penuh cita, begitupun dengan pengantin yang selalu menebar senyum bahagia. Kecuali Nyai. Wanita itu sedari pagi mengurung diri di kamar, meratapi nasibnya. Ia menangis tidak henti hingga matanya sembab. Dari jauh ia melihat suaminya bahagia, duduk bersanding dengan wanita lain. Berbeda dengan dirinya dulu, ia tidak pernah melihat kebahagiaan dan senyum di wajah suaminya sedari dulu. Pesta berlangsung sangat meriah. Semua bersorak-sorai hingga malam menjelang. "Sana, pindah dari kamar ini,"
bentak Handoyo pagi itu di saat Nyai masih terlelap di atas peraduan. Tangannya ditarik paksa, Nyai pun terhuyung jatuh ke lantai. Apalagi ini mas, bukankah kamarmu dan istri barumu sudah ada? Nyai balas membentak. Ya, tapi tidak seluas kamar ini. Pemandangan di sini juga lebih indah. Tangan Handoyo berdecak di pinggang. Iya mbak, di sini lebih indah, timbal Hartini. Nyonya baru di rumah Nyai. Nyai menatap benci ke arah Hartini. Hartini seperti sengaja menampakkan kebahagiaannya di hadapan Nyai. Tangannya tidak henti menggandeng tangan Handoyo seolah enggan menjauh darinya. Nyai memalingkan wajahnya. Ia jijik melihat tingkah Hartini yang seolah ingin membuatnya sakit hati. Tanpa banyak kata, Nyai melangkah pergi meninggalkan Handoyo dan Hartini yang terkikik penuh kemenangan. Tangannya mengepal marah, air matanya sempat tumpah, tapi segera ia seka. Ia tidak mau terlihat lemah. Di kerembangan malam, seorang gadis muda mengendap masuk ke dalam hutan. Ia datang menemui Mbak Wongso, dukun santet yang terkenal sakti mandraguna. Dengan ditemani dua algojo yang berbadan tinggi besar, wanita itu masuk ke dalam gubuk reot Mbak Wongso. Ada apa, Nduk? Kamu mampir ke gubuk Mbah, ucapnya begitu melihat wanita itu datang. Mantra Mbah memang hebat. Sekarang Tuhan Tanah Handoyo sudah resmi memersentuhku. Wanita yang tidak lain adalah Hartini itu memuji Mbak Wongso. Mbak Wongso manggut-manggut dengan mengulas senyum. Lantas apa keperluanmu datang lagi menemui Mbah, Nduk? Bukankah keinginanmu untuk menikah dengan Handoyo telah tercapai? Mbah menatap heran. Aku ingin menyingkirkan Dewi Serindit, Mbah. Aku tidak ingin berbagi suami dan harta dengannya. Hartini menatap Mbah dengan tatapan tajam. Tamak sekali dirimu, Nduk. Tentu bisa aku lakukan dengan mudah, tapi ada syaratnya. Mbak Wongso menatap Hartini dengan wajah yang mengerikan. Syarat apa, Mbah? Ucapkan saja, aku tidak akan gentar. Hartini mengucap dengan penuh keyakinan. Syaratnya, kau harus tidur denganku, Hartini. Suara tawa Mbak Wongso menggelegar membuat nyali Hartini berubah ciut. Ia jijik membayangkan tidur dengan aki-aki tua keriput, bau tanah seperti Mbak Wongso. Membayangkan saja ia sudah bergidik ngeri. Hartini terdiam sesaat. Ia pun akhirnya mengangguk dan merelakan tubuhnya dijamah oleh lelaki tua busuk itu. Tidak mengapa, asal harta Handoyo jadi miliknya seutuhnya. Baiklah Mbah, saya setuju. Asal wanita itu lenyap dari kehidupanku. Hartini mengangguk pasti disertai tawa Mbak Wongso yang membahana. Air liur lelaki tua renta itu menetes membayangkan bisa menikmati tubuh molek wanita cantik di hadapannya. Hartini digiring memasuki kamar gelap yang berbau tengik bercampur melati. Ia menutup hidung karena tidak tahan oleh aroma yang aneh baginya. Hartini menatap ngeri kamar Mbak Wongso yang jauh dari kata bersih. Boneka santet bertebaran di lantai tanahnya. Darah hitam pekat berjejer rapi di dalam mangkok berwarna merah di meja. Tengkorak kepala bergantung di sudut ruangan. Hartini menutup matanya takut. Jangan takut, Nduk. Nikmati saja pergumulan kita malam ini. Kita bukan hanya berdua. Nanti ada pengikut Mbah yang akan turut serta. Dia akan menjadi penjagamu. Dan Handoyo akan bertekuk lutut di hadapanmu. Mbak Wongso tersenyum simpul penuh arti. Iya Mbah. Hartini menjawab seraya naik ke atas dipan yang berdebu. Ia melepaskan semua kain yang menutupi tubuhnya. Mbak Wongso menatap tubuh molek Hartini dengan mata yang berbinar. Ia tidak membuang kesempatan emas di hadapannya. Ia pun mulai dan menikmati tubuh wanita cantik tanpa balutan di hadapannya. Awalnya Hartini merasa jijik, tapi lama-lama ia pun mulai pasrah. Ia tidak menyangka lelaki setua Mbak Wongso punya tenaga bak kuda. Mungkin karena Mbak Wongso tidak sendiri. Ia didampingi makhluk tidak kasat mata peliharaannya. Pergumulan itu berakhir sebelum subuh. Hartini bersiap-siap pulang ke rumah, takut Handoyo dan Nyai Dewi curiga. Mbak Wongso menatapnya puas. Kini Hartini yang merasa sangat kelelahan, namun ia merasa sangat puas karena semua hasrat telah ia tunaikan. Sesampainya di kediaman Nyai, matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Hartini bergegas memasuki rumah lewat pintu belakang. Sial bagi Hartini. Begitu menyentuh pintu, ia langsung terpental. Apa-apaan ini? Hartini tergolek lemah di tanah, kepalanya pusing, namun ia berusaha bangkit. Dari dalam rumah terdengar suara burung serindit riuh berisik. Hartini heran mengapa ia tidak bisa masuk ke dalam rumah, dan bertepatan dengan kedatangannya, burung menjadi sangat berisik seperti ada yang mengusik.
Hartini merasakan tubuhnya meriang. Ia merasa ada hawa dingin yang melesat keluar dari kepalanya. Asap hitam membumbung dan terbang menjauhinya. Hartini berpaling dan bangun karena ketakutan. Ia berlari secepat kilat menuju pintu dan ia berhasil membuka pintu tanpa ada perlawanan. Ia pun heran karena begitu masuk ke dalam, burung-burung serindit peliharaan Nyai Dewi berhenti berkicau dan tenang seperti biasa. Dengan perlahan Hartini memasuki kamarnya yang tertutup rapat. Handoyo masih mendengkur hebat. Hartini pun merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang berbalut sutra, nyaman. Ia pun tertidur karena kelelahan. Handoyo pergi bekerja tanpa pamit pada Hartini. Dilihatnya wanita yang sangat ia cintai itu sangat lelah dan tertidur pulas. Ia pun bergegas keluar kamar. Di luar tanpa sengaja ia berpapasan dengan Nyai Dewi, istri tuanya. Ia menatap Nyai dengan tatapan jijik. Entahlah, semenjak menikah dengan Hartini, ia jadi sangat membenci Nyai Dewi. Hasutan demi hasutan yang dilontarkan Hartini membuatnya muak. Menatap wajahnya saja Handoyo merasa jengah. "Mas, sejak kemarin kau bersikap dingin padaku. Apa kurang selama ini kau menyakitiku?" Nyai Dewi menghentikan langkah suaminya. Ia menatap Handoyo tajam. "Entahlah, aku sudah tidak ingin dekat denganmu. Rasanya aku jijik bila berada di sampingmu." Lelaki tampan itu melengos dan melenggang pergi tanpa mau menatap mata Nyai. Nyai tidak ingin jatuh lebih dalam. Ia memilih diam dan menyeka air matanya. Ia mulai pasrah dengan kehidupannya. Mungkin memang sudah nasib, ia akan terus menderita. Semenjak siang hingga malam hari, Hartini berdiam diri di dalam kamar sambil sesekali memata-matai Nyai Dewi. Ia heran, mengapa tidak terjadi apa-apa dengan Nyai. Ia tampak sehat dan baik-baik saja. Dengan tangan yang mengepal geram, ia memukul meja di kamarnya. "Brak! Dasar lelaki tua sialan, berani-beraninya kau menipuku," makinya dengan bibir gemetar. Di kediaman Mbah Wongso terdengar hiruk-pikuk dan bunyi ledakan-ledakan kecil. Mbah Wongso komat-kamit merapal mantra setannya. Brak! Tubuh tua keriput itu jatuh tersungkur. Dari mulutnya keluar darah hitam segar. Dengan tertatih ia kembali bangun dan bersandar di dinding bambunya yang sudah mulai lapuk termakan usia. "Sialan, ilmu hitamku tidak mampu menembus rumah Nyai Dewi. Burung-burung serindit itu menjadi pagar gaib tanpa diketahui," maki Mbah Wongso. Matanya membulat sempurna menyiratkan kemarahan tiada tara. Nyai Dewi sedang asik bermain bersama-sama burung kesayangannya. Tawa bahagia terpancar jelas di wajahnya. Ia mulai bisa menerima kenyataan pahit dan berusaha ingin berdamai dengan keadaan. Walau pahit, ia mulai membuka hati untuk berbagi suami dengan Hartini. Namun tawa itu seketika terhenti begitu melihat suaminya pulang membawa sebuah kotak merah kecil yang ditaksir berisi perhiasan. Di depan matanya ia melihat Handoyo dengan mesra mengecup pipi Hartini yang menyambut kedatangannya dan memberinya kotak merah yang sedari datang sudah ia genggam. Mata Hartini mengerling menatap ke arah Nyai seolah mengejek. Nyai memalingkan wajahnya segera. Ia muak melihat tingkah Hartini yang selalu memamerkan kemesraan mereka. Seolah tidak punya hati di hadapan Nyai Dewi, mereka sengaja saling berpangkutan mesra, seolah tidak punya malu dilihat pelayan dan juga Nyai. Hati istri mana yang tidak teriris, matanya mulai berembun. Tanpa melihat Handoyo yang sedang mabuk kepayang, Nyai Dewi berlari masuk ke dalam kamarnya yang kini berada di belakang, dekat dengan burung-burung kesayangannya. Brak! Ia menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang yang berlapis sutra. Kamar yang indah penuh pernak-pernik cantik menjadi sangat membosankan bak penjara baginya. Ia benar-benar jengah. Hatinya terlampau sakit. Selama 15 tahun bertahan tanpa cinta dan kasih sayang, padahal ia sudah menerima dan mulai jatuh cinta dengan Handoyo. Handoyo tidak pernah memperlakukannya sebaik ia memperlakukan Hartini. Tidak pernah mengecup pipinya apalagi bibirnya. Ia pun sangat jarang memberi nafkah lahir dan batin. Hanya jikalau angin segar datang, ia akan memberi. Nyai Dewi terisak. Ia membekap wajahnya dengan bantal. Sakit, teramat sakit. Entah apalagi yang akan ia lalui. Ia ingin pergi, tapi kembali. Jika orang tuanya tahu, mereka pasti ikut sedih dan Nyai tidak ingin itu terjadi. Ia terus menangis hingga akhirnya ia terlelap karena lelah seharian menitikan air mata kesedihan. Brak! Pintu reot rumah Mbah Wongso didobrak paksa dua algojo penjaga Hartini. Dengan mencak-mencak, Hartini menghadapi Mbah Wongso yang sedang mengadakan ritual dengan husu. "Mbah, kau ingin menipuku ya? Wanita sialan itu masih segar bugar sampai sekarang,"
Pelankan suaramu, Nduk. Mbah mau membicarakan sesuatu, ucap Mbah sembari membakar garu. Asap mulai muncul dan memenuhi ruangan. Hartini mulai terbatuk. Sini, duduk di sini, perintah Mbah. Dengan wajah cemberut, Hartini menuruti perintah Mbah dan duduk di sampingnya. Nyai Dewi punya penjaga, apa kamu tahu? Ucap Mbah Wongso lirik. Penjaga? Maksud Mbah? Hartini mengernyitkan dahi heran. Kau harus tahu, ilmu hitamku tidak akan bisa menyentuh rumahnya jika burung-burung serindit itu masih ada di sana. Merekalah penjaga Nyai, jawab Mbah Wongso. Jangan mengada-ngada kau, Mbah, itu hanya burung, celoteh Hartini mengecek. Burung-burung itu adalah jelmaan panglima perang dan bala tentaranya. Mereka itu gaib, Nduk. Dan itu adalah warisan dari nenek moyang Nyai. Mata Mbah Wongso menatap tajam ke arah Hartini. Oh, pantas jika begitu. Kejadian aneh pagi kemarin itu ulah burung-burung sialan itu. Hartini berdecak geram, matanya merah menahan amarah. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Begini. Mbah Wongso mendekatkan bibirnya yang tebal dan hitam ke telinga Hartini. Hartini manggut-manggut dan mengulas senyum lebar di wajahnya. Matanya seketika berbinar. Pagi itu matahari enggan timbul karena ditutupi mendung. Kabut dan embun masih menutupi daun. Kicau burung serindit terdengar sangat merdu saling bersahut. Suasana di kediaman Nyai tampak lengang. Pelayan belum ada yang bangun, sepi, seperti tiada penghuni. Dengan mengendap, Hartini keluar dari dalam kamarnya, membawa bungkusan hitam kecil di tangannya. Ia melangkah mendekati sangkar-sangkar burung serindit. Matanya mengedar ke segala arah, takut ada yang memergokinya. Setelah dirasa aman, ia mulai menaburkan serbuk di bungkusan yang ia bawa di makanan dan minuman burung. Ia tersenyum lebar melihat perbuatannya. Sebelum ia melangkah pergi, ia sempat berkata, "Mampus kalian, tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi niat jahatku." Hartini kembali masuk ke kamarnya. Hatinya lega. Ia tinggal menunggu waktu di mana Nyai akan meraung karena sedih. Senyum jahat tersungging di bibir tipisnya. "Tidak, serindit-serinditku," bekik Nyai diiringi tangisnya yang pecah melihat burung-burung kesayangannya mati terkapar. Belasan burung meregang nyawa tidak bersisa. Nyai Dewi menatap nanar. Ia terjatuh dan bersimpuh di lantai. Para pelayan menatap iba sang majikan. Handoyo yang mendengar beringsut bangun diiringi Hartini yang mengikuti dari belakang. Mereka bergegas menemui Nyai yang meraung karena sedih. "Apa-apaan kau Dewi? Pagi-pagi buta kau bangunkan aku dengan suara jelekmu," hardik Handoyo marah. "Kau lihat Mas, semua burung kesayanganku mati tidak tersisa. Ini semua pasti ulah istri mudamu," bekik Nyai histeris. "Enak sekali kau menuduhku. Aku tidak tahu apa-apa," serga Hartini berbohong. "Benar, tidak mungkin istri cantikku ini melakukan itu. Kamu jangan fitnah, lagian itu cuma burung," bela Handoyo sembari merangkul istri mudanya. "Udahlah Mas, ayo kita kembali ke kamar. Ngapain ngurusin burung mati?" ajak Hartini disertai anggukan dari Handoyo. Mereka pun melangkah pergi meninggalkan Nyai yang masih tergugu menangis meratapi hewan-hewan kesayangannya. Malam itu angin berhembus sangat dingin. Di luar rumah angin kencang menggoyang pepohonan kesana kemari. Langit malam mendung menunggu hujan turun. Tiada bulan dan tiada bintang yang menerangi. Nyai Dewi masih tergugu di dalam kamar. Hatinya sangat hancur mengingat kematian burung-burung kesayangannya. Petak. Sesuatu seperti jatuh di atas atap rumahnya. Nyai sempat terkejut. Tapi kemudian ia tidak peduli. Ia hanya memikirkan nasibnya tanpa burung-burung kesayangannya. Tiba-tiba udara di dalam kamar menjadi dingin dan anyep. Hawanya sungguh tidak mengenakan. Bulu kuduk Nyai seketika merinding. Nyai menjadi ketakutan. Ia memilih menutup wajah dan tubuhnya dengan selimut tebal. Tidak lama ia pun terlelap. "Sayang, hari ini Mas izin mau ke kamar Nyai ya. Kasihan juga sudah lama tidak dijamah," ucap Handoyo mengerling manja ke Hartini. Wajah Hartini yang manis berubah kecut. Dalam hatinya terbakar cemburu. "Iya, pergilah ke istri tuamu yang peot itu. Awas saja kalau baru sebentar sudah masuk kembali ke kamarku," ancam Hartini. "Sehari saja sayang, Mas janji besok kembali ke pelukanmu," rayu Handoyo dengan melingkarkan tangannya di pinggang Hartini. Satu kecupan mendarat di lehernya, membuat Hartini tersenyum kembali. Handoyo melangkah pergi meninggalkan Hartini di kamarnya. Ia sebenarnya kasihan melihat Nyai yang sedari kemarin
mengurung diri di dalam kamar karena duka yang mendalam. Walaupun Handoyo tidak pernah mencintainya, tapi dia tetap manusia biasa yang punya rasa iba. Ia berharap kehadirannya bisa sedikit mengobati luka hati Nyai. Handoyo membuka pintu kamar Nyai. Indera penciumannya menangkap aroma busuk yang sangat menyengat. Ia segera menutup hidungnya dengan tangan. Dilihatnya Nyai sedang duduk membelakanginya dengan suara terisak. Semakin ia melangkah mendekati Nyai, bau busuk itu semakin menguar, serasa ingin muntah tapi segera ditahan. Handoyo menepuk pelan bahu Nyai. Nyai sempat tersentak dan memalingkan wajahnya. Mata Handoyo membulat melihat wajah istrinya. Astaga, apa yang terjadi denganmu, Dewi? Ia beringsut mundur menjauh. Aku tidak tahu, Mas. Begitu bangun wajah dan tubuhku berubah jadi seperti ini. Aku tidak sudi menyentuh wanita menjijikan seperti dirimu, Dewi. Rasanya ingin muntah melihat borokmu yang bau busuk itu. Ia membalikkan badan dan berlari kencang meninggalkan Nyai yang terduduk terpaku. Nyai hanya bisa pasrah dan menangis terseduh. Nyai Dewi tidak mengerti kenapa tubuh dan wajahnya bisa berubah menjadi sangat mengerikan seperti ini. Tumbuh borok dan luka bernanah di sekujur wajah dan tubuh. Gatal tidak terkira, ia ingin menggaruk tapi takut bertambah parah. Ia hanya bisa pasrah dan mengurung diri di dalam kamar. Para pelayan dengan setia menemani Nyai Dewi. Mereka bergantian merawat luka dan mencari obat penawar untuk Nyai. Anehnya, bukan sembuh, luka itu malah bertambah banyak dan malah ada sebagian yang mengeluarkan belatung. Tubuh Nyai Dewi semakin memprihatinkan. Kini tinggal tulang berbalut kulit. Untuk bergerak pun ia sangat susah. Ibu dan ayahnya histeris melihat keadaan Dewi. Mereka berniat membawa anaknya pulang ke rumahnya, tapi Dewi menolak dan tetap ingin tinggal. Di perjalanan pulang, rombongan ayah dan ibu Nyai Dewi dihadang perampok. Mereka dengan sadis membantai keluarga Nyai dan anak buahnya hingga tidak bersisa. Mayat mereka dibuang ke dalam hutan. Kini Nyai Dewi tinggal sendiri, tanpa teman dan tanpa keluarga. Mayat kedua orang tua Nyai ditemukan setelah seminggu pencarian. Mereka sudah membusuk dan sulit dikenali. Nyai hanya bisa menangis histeris. Untuk duduk sendiri pun Nyai sudah tidak mampu, apalagi ditambah boroknya yang kian membusuk menjalari tubuhnya. Handoyo dan Hartini tidak pernah sudi melihat, apalagi mendekati kamar Nyai. Bau busuk tubuh Nyai seketika menguat ketika pintu kamarnya terbuka, membuat yang lewat mual dan ingin muntah. Para pelayan pun hanya datang memberi makanan. Mereka tidak ada yang bisa berlama-lama di dalam kamar Nyai. Mereka tidak tahan. Kepala mereka pusing jika masuk ke sana. Nyai sangat maklum dengan kondisinya. Ia tidak pernah sakit hati, hanya tangis yang menemani. Ia kian pasrah, hanya tinggal menunggu datangnya kematian tiba. Mas, buang saja Nyai Dewi itu. Perutku mual jika dia lama-lama berada di sini. Lagian dia udah gak ada gunanya. Hasut Hartini malam itu saat Handoyo sedang asik santai membaca buku. Mata Handoyo menerawang. Ia manggut-manggut tanda setuju. Ya, kamu benar sayang. Wanita itu menyusahkan saja. Handoyo berdecak geram. Besok malam buang ia ke hutan. Seret saja. Dia kan sudah tidak bisa apa-apa. Beri Algojo uang lebih. Anggap sebagai bonus karena bisa menyingkirkan wanita busuk itu. Kembali Hartini menghasut Handoyo. Mata Handoyo berbinar. Ia menatap Hartini lekat. Segera ia memanggil para pengawal kesayangannya. Mereka mendengarkan titah sang tuan tanah dengan seksama. Bonus besar yang dijanjikan membuat mereka gelap mata. Brak! Pintu kamar Nyai Dewi didobrak paksa. Nyai yang lemah hanya menatap nanar ke arah para Algojo yang bertubuh kekar. Mereka memakai topeng untuk menghilangkan identitas. Nyai sempat berteriak lemah tatkala tangan-tangan kekar itu menarik tubuhnya kasar. Ia sempat berontak walaupun tenaganya kalah besar. Ia akhirnya pasrah. Sebagian pelayan Nyai berusaha menolong, tapi dengan mudah para Algojo membanting dan melempar mereka hingga mulut mereka mengeluarkan darah. Sedangkan yang lain hanya diam mematung karena ketakutan. Mereka tidak berani melawan walau hati mereka teriris melihat Nyai yang diseret paksa tanpa bisa berontak. Nyai melihat jalan gelap dengan lemah. Air mata mengalir deras meratapi nasibnya yang tragis. Dendam merasuki hatinya. Hidupnya yang tidak pernah bahagia menjadikannya jiwa yang terluka dalam. Ia berjanji ketika ia bisa bangkit, ia akan membalas semua sakit hati yang mereka beri. Derap langkah kereta kuda menggema di jalan sepi menuju hutan. Para Algojo tertawa senang memikirkan bonus yang akan mereka terima
karena pekerjaan bagus mereka. Kereta kuda semakin dalam memasuki hutan. Setelah dirasa cukup, mereka memberhentikan laju kereta. Satu persatu Algojo membuka penutup muka. Mereka tertawa terbahak menatap Nyai yang menatap mereka penuh benci. Nyai tidak menyangka mereka adalah pengawal Handoyo yang sehari-hari makan dan bekerja di rumahnya. Tangan Nyai mengepal lemah. Brak! Tubuh Nyai dilempar begitu saja di atas tanah yang ditumbuhi ilalang. Gelap hutan tiada penerangan. Hanya ada sinar bulan yang masuk melalui celah daun-daun dari pohon yang menjulang tinggi. Nyai mengerang kesakitan. Untuk berucap saja Nyai sudah tidak mampu. Ia merasa nyawanya sudah di ujung raga. Para Algojo segera pergi dengan tertawa, penuh kemenangan. Tanpa rasa bersalah dan kasihan mereka meninggalkan Nyai di dalam hutan, tanpa makanan dan penerangan. Hanya langkah kuda yang menghentak jadi teman sebelum akhirnya suara itu lenyap dari pendengaran Nyai. Nyai memejamkan matanya, ia kian pasrah. Untuk duduk pun ia susah. Nyai hanya terbaring menunggu nasib dan ajal kematian. Lama Nyai tertidur hingga akhirnya ia mendengar suara langkah kaki yang diseret mengenai dedaunan kering dan menginjak ranting tidak jauh dari tempatnya berbaring. Nyali Nyai semakin ciut tatkala ia mendengar auman harimau menggemah mendekatinya. Samar-samar Nyai melihat sang raja hutan mendekatinya. Tubuhnya yang terkena sinar bulan tampak berkilat. Nafas sang raja hutan berembus di telinga Nyai. Nyai pasrah jika akhirnya harimau menjadikannya santapan malam ini. Gigi tajam sang raja hutan mengenai pipi Nyai. Lidahnya menjilati wajah Nyai yang dipenuhi borok. Kumbang, kemari! Suara seseorang tiba-tiba menghentikan harimau. Ia berlari menuju asal suara. Nyai menghela nafas lega. Suara langkah kaki kian mendekati Nyai. Samar-samar Nyai melihat wanita tua bungkuk bertongkat menatap ke arahnya. Nyai menatap lemah. Wanita keriput itu memerintahkan si Kumbang untuk menggendong tubuh Nyai. Dengan hati-hati nenek membantu Nyai naik ke punggung Kumbang. Harimau jantan bertubuh besar yang berbobot sekitar 100 kilo lebih itu dengan santai membawa Nyai. Mereka berjalan beriringan masuk ke dalam hutan, menerjang semak dan pepohonan tinggi menjulang. Naik turun bukit dengan cepat. Walau nenek sudah tua renta, tapi nenek sangat kuat dan lincah. Mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk kayu yang kokoh. Nenek membantu Kumbang untuk naik tangga dan masuk ke dalam rumah. Lampu lentera menyala terang. Hawa di dalam rumah hangat dan menenangkan. Nyai kembali bernapas lega, hatinya menjadi tentram. Nyai mereka letakkan di atas ranjang dengan kasur dan kain penutup yang sangat lembut. Nenek menatapnya sendu. Ia kemudian beranjak pergi meninggalkan Nyai. Nyai hanya bisa menatap tanpa banyak berucap. Tubuhnya sangat lemah hingga tidak mampu berbicara. Nenek kembali datang membawa secangkir air untuk Nyai. Ia membantu Nyai duduk bersandar di tepi ranjang, sedangkan si Kumbang asik menjilati bulunya di ruang tengah. Minumlah, Ndu. Setelah kamu meminum ini, tenagamu akan kembali muncul, ucap nenek dengan mengulas senyum di wajahnya yang keriput. Nyai mengangguk pelan. Ia kemudian menyeruput jamu yang nenek berikan. Pahit hingga terasa lengket di lidah, tapi Nyai tetap meminumnya perlahan. Dengan sabar nenek menyuapinya. Terima kasih, Nek. Nenek sudah menolongku, ucap Nyai lirih. Benar kata nenek, tenaganya berangsur terkumpul kembali. Iya, Ndo, malang benar nasibmu, punya suami jahat, orang tua yang sudah tiada, dan kini kau kena guna-guna. Nyai menatap heran, dari mana nenek tahu semua tentang dirinya dan guna-guna. Kau tidak perlu heran. Aku tahu semua tentang dirimu, termasuk dengan belasan burung kesayanganmu yang semua mati dibunuh. Nenek kembali bercerita. Nenek tahu dari mana? Ucap Nyai terbata. Tidak perlu kau tahu. Yang harus kau lakukan sekarang, sehatkan tubuhmu dan balaskan dendammu. Aku akan membantumu dengan segenap jiwaku. Nenek menatap tajam mata Nyai. Iya, Nek. Terima kasih telah sudi membantuku, jawab Nyai tergugu. Ada rasa haru menelusup ke hatinya. Akhirnya ada seseorang yang ingin membantunya. Tangisnya seketika pecah. Jangan menangis, Ndo. Jiwa yang lemah hanya akan membuatmu menjadi tertindas selamanya. Tapi, Nek, panggil aku Nek Iro. Iya, Nek. Sekarang kamu istirahat dulu, Ndo. Pulihkan tenagamu dulu. Besok kita obati semua lukamu. Baik, Nek.
jawab Nyai seraya menunduk takut. Nyai kemudian berbaring dan menutup matanya. Ia mulai tenang, semangatnya kembali terkumpul. Harapan demi harapan kini bermain di kepalanya. Balas dendam akan ia lakukan. Hari baru untuk Nyai pun dimulai. Kicau burung bersaut-sautan di dalam hutan belantara. Suara orang hutan dan binatang hutan lainnya riuh rendah seolah mengajak bersahabat. Dengan dibantu Nyai Iroh, Nyai melangkah perlahan keluar dari rumah. Sinar matahari menerpa tubuhnya yang penuh borok dan luka menganga. Setiap melangkah, belatung yang menempel di borok Nyai satu persatu berjatuhan. Nenek tanpa rasa sungkan dan jijik merangkul Nyai dan membawa Nyai ke halaman rumah. Di sana sudah tersedia ember besar yang terbuat dari kayu. Ember berisi air kembang dan juga tanaman berkhasiat lainnya. Aroma airnya sangat wangi dan menenangkan. Nyai berendam di sana. Nenek dengan sabar membasuh tubuh Nyai dari belakang. Air diguyur dari kepala. Nyai merasa sangat tenang. Tubuhnya segar. Belatung yang menggerogoti tubuhnya perlahan keluar dan mati bergelimpang di atas air. Pergerakan binatang kecil itu tidak lagi dirasakan Nyai. Selesai mandi, Nyai disuguhkan secangkir jamu berwarna hitam. Aromanya sangat pekat. Nyai meneguk jamu perlahan. Ia sangat menikmati jamu yang terasa sangat pahit dan lengket di kerongkongan. Nyai Iroh kembali membawa semangkuk sup beraroma khas yang memanjakan indera penciuman Nyai. Ia serta-merta melahap sup nikmat yang disediakan Nyai Iroh. Ia memang sangat lapar. Sejak kemarin sebutir nasi pun belum tersentuh olehnya. Menikmati hidangan sedap di dalam hutan belantara, disuguhi pemandangan indah, bukit dan lembah, serta ditemani seekor harimau menambah kenikmatan dalam menyantap makanan. Hatinya tenang, tentram, dan damai. Tidak terasa Nyai sudah 1 bulan tinggal di dalam hutan bersama Nyai Iroh dan si Kumbang, harimau kesayangan Nyai Iroh. Sekarang Nyai sudah sehat dan menjadi sangat kuat. Nyai Iroh mengajarkannya banyak ilmu, termasuk ilmu dalam. Nyai pun kini menjadi sangat cantik. Berkat ramuan Nyai Iroh, wajah Nyai menjadi muda dengan kulit yang putih bersinar. Tubuhnya menjadi berisi dan montok, rambutnya sehat, tergerai dan bersinar. Dewi. Nyai Iroh memanggil Nyai. Ia pun mendekat ke arah Nyai Iroh. Iya Nek, sahut Nyai pelan. Sudah saatnya kamu kembali, Nduk. Nenek rasa kamu sudah cukup kuat, Nduk. Nenek menatap dalam mata Nyai. Tapi Nek, nanti nenek dengan siapa? Atau biarkan aku pergi sendiri. Kumbang tidak usah ikut denganku. Nyai menatap Nyai Iroh sedih. Tidak apa aku di sini sendiri. Aku memintamu untuk membalaskan dendammu pada Handoyo, suamimu, sahut nenek. Maksud nenek? Nyai menatap heran. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.